Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Balik lagi sama gue, Gita Ramanka Zahra, dan di sini ada empat teman gue, yaitu Aminatul Zahro, Cinta, Hania, dan Adinda di Dapot, Dadakan Podcast. Obrolan bebas, seru, seputar apapun yang bisa dibahas. Nah, di sini kalian semua kabarnya pada baik kan? Semoga baik ya. Baik. Bener banget. Baik banget. Semoga pada baik-baik aja ya, walaupun nih gue tahu banget kalian pasti stres karena tugas yang gak bisa habis, apalagi besok tuh udah mau UAS. Aduh, udah deh. Oh iya, tapi by the way, kalian semua gak usah khawatir nih, karena pada podcast kali ini kita bakal seru-seruan bareng dan yang pastinya juga bisa belajar, karena topik yang kita bahas hari ini tuh menarik banget, ya nggak Zahro? Iya, betul banget tuh Dinda. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai teori ekonomi politik dalam salah satu film Asia yang bagus banget loh. Film Asia yang bagus kan banyak. Coba dong kasih clueless satu aja. Kira-kira apa tuh, Kak? Pokoknya film ini tuh adalah film Asia pertama yang memenangi kategori Best Original Screenplay naskah terbaik di Oscar. Masa nggak tahu sih? Film apa tuh, Ro? Gue nggak tahu tuh. Itu Coba sebut dulu judulnya deh. Film dari Korea Selatan yang sempat booming di tahun 2019. Oh, tahu. Itu mah gue nonton. Iya, itu Tahu mah kan, film tahu kan Parasite film ya. itu? Tahu. Tahu. Kalau itu mah gue juga udah nonton. Soalnya emang waktu itu booming banget nggak sih? Jadi kayak penasaran. Iya tuh, bener banget. Gue juga udah pernah nonton nih, Din. Gue inget banget kenapa film ini tuh booming banget gitu dan bisa ngundang banyak peminat. Emang kenapa tuh? Kalau boleh tahu filmnya. Jadi tuh nih ya, yang pertama karena Korea Selatan ini kan memang negaranya yang terkenal banget ya sama drama-drama Korea lah. Gue juga sering nonton. Nah, pas kemunculan film ini tuh jadi kayak terkesan unik dan beda banget gitu karena film ini tuh ngangkat isu kesenjangan ekonomi sosial. Dari kelas atas maupun kelas bawah. Bener banget Gita. Jadi tuh, oh iya, tapi bagi kalian yang masih belum nonton nih, gue jelasin dulu ya secara singkat. Boleh banget tuh Dinda, coba jelasin dong biar teman-teman yang belum nonton juga pada ngerti pembahasannya. Oke, jadi film ini tuh merupakan film yang mengangkat kisah keluarga dengan perbedaan status sosial yang ekstrim, kayak beda banget lah. Jadi di film ini tuh terdapat dua keluarga. Yang pertama itu ada keluarga Park yang berasal dari keluarga yang kaya nih, si keluarga Park ini. Dan yang kedua itu ada si keluarga Kim yang berasal dari ya kelas buruh rendahan gitu atau miskin lah istilahnya mah. Nih, karena gue juga udah nonton, gue tambahin ya. Gue jelasin lagi nih lebih spesifiknya. Jadi, dalam film itu kan ada keluarga Park tuh yang dari kalangan elit nih. Jadi keluarga Park itu tuh terdiri dari Park Dong-ik, Park Yeon-kyo, Park Da-hye, dan Park Da-song. Sementara kalau keluarga Kim ini nih, yang keluarga yang bisa dibilang keluarga miskinnya nih ya, itu terdiri dari Kim Ki-taek, Kim Chang-sok, Kim Ki-woo, dan Kim Ki-jung. Nah, dua keluarga ini tuh bisa dibilang keluarga inti, jadi beranggota ayah, ibu, dan dua orang anak. Dan dua orang anaknya tuh di keluarga ini sama-sama ada laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau keluarga Kim ini tuh merupakan keluarga dari kelas bawah. Jadi si Pak Kim ini nih, sebagai ayahnya ini nih, kepala keluarga ini tuh, dia tuh dulu tuh orang yang berulang kali gagal dalam berbisnis. Sementara istrinya nih, Bu Kimnya ini tuh, dia dulunya atlet. Kalau nggak salah atlet angkat beban gitu. Tapi dia tuh nggak pernah bener-bener nemuin kesuksesannya. Nah, kalau kedua putra dan putrinya itu, mereka tuh berkali-kali daftar ujian universitas tapi gagal. Nah, sementara kalau keluarga Park ini, yang keluarga kaya ini, mereka tuh orang kaya baru. Jadi bukan old money yang emang dari dulu kaya, tapi orang kaya baru. Jadi si Park ini tuh CEO dari perusahaan IT. Dia punya istri muda, cantik. Dia juga punya anak perempuan tuh yang cantik, masih duduk di bangku SMA. Dan dia juga punya anak laki-laki yang masih kecil, kalau nggak salah masih TK deh. Nah, jadi kalau
bagi masyarakat kota modern tuh keluarga Park tuh kelihatannya kayak keluarga utopis. Nah, jadi topik utama nih yang jadi topik utama dalam film ini tuh interaksi kedua keluarga dari latar belakang sosial yang bertolak belakang, yang satu kaya dan yang satu miskin gitu. Betul banget tuh apa yang udah dibilang Dinda sama Kania tadi. Dan kenapa film ini diberi judul film Parasite? Karena di film ini menggambarkan masyarakat yang semakin individualis, hubungan antara sesama mereka itu saling menguntungkan, sulit ditemukan banget loh di zaman sekarang. Juga keadaan dan kondisi yang memaksa mereka untuk hidup dalam hubungan parasitis. Nah, untuk pengertian dari hubungan parasitis ini sendiri adalah jenis interaksi antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya nih, teman-teman. Jadi kayak judul film itu tuh yang judulnya Parasit. Nah, hubungan parasitis dalam film ini, keluarga Kim yang punya anak-anak yang cerdas, ini justru malah ngebuat mereka tuh jadi picik gitu. Saking cerdasnya, mereka tuh lebih milih meningkatkan taraf hidup mereka yang miskin tuh dengan cara menipu gitu kan. Keluarga yang miskin tersebut tuh malah milih hidup bergantung pada keluarga kaya gitu sebagai inang layaknya parasit. Jadi bener banget, emang tuh kayak parasit banget gitu. Iya, betul banget tuh. Mereka melakukan cara yang licik sehingga merugikan pekerja yang lain yang ada di rumah itu. Seperti keluarga Kim yang berperan sebagai peran utama, tidak dapat sepenuhnya disebut sebagai tokoh yang jahat karena sudah miskin. Peran mereka mewakili para masyarakat kelas bawah yang memiliki pekerjaan atau penghasilan harian yang untuk makan sehari-hari aja itu berkecukupan banget ya. Dan pasti orang-orang seperti itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk hidup. Iya benar, tapi nih menurut gue dengan film itu tuh justru membuka mata para penonton bahwa setiap masyarakat ini tuh yang berlaku jahat yang kayak mencopet, maling dan lain sebagainya itu tuh mereka emang ada alasannya gitu kan. Jadi kayak mereka sedang mencari sesuatu kayak butuh uang, butuh barang yang bisa dijual lagi buat ngebeli buat kebutuhan sehari-hari mereka gitu, kayak buat makan untuk bertahan hidup. Nah tentu saja nih hal ini tuh salah gitu, kita nggak bisa menormalisasi hal ini. Cuman dalam film ini tuh menafsirkan bahwa yang mereka lakukan itu tuh nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya dapat disalahkan gitu. Jadi bukan salah mereka. Jadi ada pesan tersurat juga gitu yang kita bisa ambil ya. Jadi kayak bahwa bagi orang kaya merupakan hal yang mudah gitu buat mereka berbuat baik sama orang lain, sama makhluk hidup yang lain gitu. Sedangkan bagi orang yang kekurangan itu sulit gitu. Jadi kayak buat hidup sendiri aja udah susah gitu kan, apalagi buat orang lain gitu mereka mikirnya. Selain itu, Din dan teman-teman sekalian juga, kenapa film ini disebut unik? Karena dalam film ini tuh dia mengandung metafora-metafora yang banyak mengemas cerita melalui simbol-simbol daripada narasi secara terang-terangan. Seperti penggunaan tangga untuk menggambarkan high-low, terus kelas atas dan kelas bawah, akses matahari untuk menyatakan bahwa semakin miskin, semakin sedikit akses matahari yang didapatkan, dan masih banyak lagi. Selain itu, dalam film tersebut banyak dijumpai penggunaan alegori, misalnya kata-kata miskin tidak pernah digunakan, namun dipresentasikan dengan kata bau. Gitu teman-teman. Wah, kelihatan dari responnya udah pada nonton semua nih ya. Dari tadi udah pada paham semua ternyata. Oh iya dong Jaro, karena seperti yang udah lo sebut sebelumnya, selain udah memenangi kategori Best Original Screenplay di naskah terbaik, film ini juga sebagai film non-English pertama yang memenangkan kategori Best Picture, yaitu film terbaik. Dan sutradara asal Korea Selatan pertama yang memenangkan Best Director, sutradara terbaik. Makanya film ini bisa dibilang terkenal banget. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, film ini berhasil merajai kedudukan di box office dan telah tayang di 461 bioskop di seluruh kota Amerika. Nah, bener banget tuh yang tadi dibilangin Sinta. Nah, tapi balik lagi yuk ke pembahasannya nih. Kita
DDIP banget ya. Di sini kita akan ngebahas teori ekonomi politik yang terkandung dalam film Parasit ini. Mungkin langsung bisa diceritain, Cinta, gimana? Kalau membicarakan tentang teori ekonomi politik, pada film ini kita dapat mengacu pada bab ekonomi politik dan globalisasi yang terdapat pada buku politik yang ditulis oleh Haywood. Di situ terdapat salah satu teori yang dijabarkan, yaitu ekonomi politik Marxis. Ekonomi politik Marxis menggambarkan kapitalisme sebagai sistem eksploitasi kelas dan memperlakukan kelas sosial sebagai aktor ekonomi utama. Karl mendefinisikan berkelas berdasarkan kekuatan ekonomi dalam film Parasite yang sedang kita bahas ini, sendiri menggambarkan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis Korea Selatan. Oke, gue lanjut ya. Jadi Karl Marx tuh juga menyatakan bahwa ciri masyarakat kapitalis itu terbagi jadi dua golongan besar. Jadi yang pertama tuh ada kaum borjuis. Jadi kaum borjuis itu kelas kapitalis atau pemilik kekayaan produktif. Sementara yang satu lagi tuh kaum proletar yang jadi tuh kalau kaum proletar itu bukan pemilik, mereka itu bertahan hidup dengan menjual tenaga kerja mereka atau singkatnya disebut pekerja. Jadi pada intinya tuh kalau bagi Marx hubungan antara dua kelas ini merupakan salah satu pembagian yang sulit didamaikan. Proletar selalu dieksploitasi secara sistematis. Nah, dalam film Parasite ini kaum proletar itu diwakili oleh keluarga Kim. Di mana keluarga ini tuh meskipun dilanda kesulitan, mereka tuh tetap harus menjalani hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri gitu. Gitu. Gue ngerasa banget sih dari adegan demi adegan serta latar belakang yang ditampilin tuh terasa gitu kayak relevan gitu dengan kehidupan yang terjadi pada masa sekarang gitu kan. Alur ceritanya yang dibuat berhasil menjadi film yang memikat gitu perhatian dunia. Meskipun begitu, balutan budaya Korea Selatan ini nih juga nggak luput dari film Parasit ini. Penyajian film ini dikemas melalui simbol-simbol yang mendeskripsikan adanya kesenjangan sosial antara keluarga miskin dan keluarga kaya. Hal ini juga dijelaskan pula dalam buku politik yang ditulis oleh Haywood. Nah, buat dampak dari sistem kapitalis yang ada di Korea Selatan ini tergambar pada film di mana menyebabkan adanya ketimpangan sosial yang juga jelas terlihat adanya konflik sosial yang munculnya ini dapat disebabkan salah satunya karena adanya perbedaan status sosial di masyarakat. Kecemburuan sosial dan rasa iri tak jarang mengakibatkan terganggunya kehidupan tatanan masyarakat. Konflik sosial dalam film Parasite ini digambarkan ketika keluarga Kim berusaha menyingkirkan dan juga memfitnah supir dan pembantunya agar posisi tersebut diisi oleh keluarga Kim semua. Wah iya tuh gila, parah banget kan. Dalam film ini tuh emang konflik yang terjadi antara kalangan kelas sosial proletar dan borjuis. Jadi tuh ini merujuk pada akibat sistem ekonomi di mana kekuasaan ini tuh dimiliki sama yang golongan tertentu aja gitu, kayak implikasi kelas-kelas yang berbeda dari dua keluarga ini ditampilkan dengan jelas dan sangat mengerucut di mana realitanya itu tuh kaum borjuis lebih memiliki hak-hak istimewa atau yang sering kali kita sebut dengan privilege, ya kan? Pasti kalian udah pernah denger kan, privilege itu sering. Terus iya, jadi privilege itu tuh banyak gitu dalam hal apapun, bisa dalam hal pendidikan, privilege ekonomi, privilege fasilitas, apapun lah, pokoknya tuh hak-hak istimewa buat mereka gitu. Nah, sedangkan di sisi lain yang si kaum proletar ini tuh hanya menopang kehidupan kaum borjuis gitu. Jadi kan mereka yang punya kekuasaannya nih, yang punya materialnya. Jadi si keluarga yang miskin ini jadi penunjangnya. Jangan seperti yang ditunjukkan sama yang di film tuh, si keluarga Pak Kim kan jadi pembantunya, jadi supirnya, jadi guru les, ya kan. Jadi kayak cuma penopang hidup mereka aja gitu. Kelihatan banget ya parasitnya ya. Iya. Selain itu nih Din,
kecemburuan atas privilege fasilitas dan hunian yang nyaman ditujukan ketika keluarga Kim langsung berpesta dengan berminum-minum alkohol dan menikmati segala fasilitas mewah di rumah itu yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Kemudian dari konflik sosial ini dapat menimbulkan tindakan kriminalitas. Jadi gara-gara kesenjangan yang ada, hal ini akan memicu kriminalitas perekonomian yang sulit juga sering kali menjadi alasan bagi segelintir orang untuk melakukan tindak kejahatan. Tindakan kriminalitas ini ditunjukkan pada saat Pak Kim melihat Pak Park yang hanya memikirkan dirinya sendiri saat meminta kunci mobil kepada si Kim. Ditambah juga dengan perasaan sakit hati akibat perkataan si Park tentang bau badan si Kim membuat Kim mencoba membunuh si Park dengan pisau yang ia lihat. Serem juga ya, kayak cuma gara-gara privilege jadi kayak gini. Iya. Ternyata dampak dari kesenjangan sosial itu emang bisa sebahaya itu ya, ngeri banget loh. Parah. Waduh. Nah, Waduh. iya benar banget Ro. Dan menurut gue tuh hal ini diperparah lagi nih dengan si Park-Parknya nih yang nggak bisa menahan omongannya dan bilang ke Pak Kim soal bau badannya. Jadi keluarga Kim ini nih yang dari kelas bawah ini tuh emang bau badannya tuh khas banget. Jadi karena mereka itu tuh tinggal di ruang bawah tanah, jadi baunya tuh sama sampai hampir ke gap nih sama anaknya si Pak Park ini nih. Jadi si anaknya nih yang cowok yang masih kecil ini pernah tuh kan waktu itu meluk si ibu Kim ini, abis itu dia bilang kok baunya sama sih sama Pak Kim. Terus dari situ mereka tuh langsung nyadar, oh bau kita tuh sama, bau kita tuh semua tuh sama. Jadi mereka tuh sebelum berangkat harus pakai parfum dulu biar ketutup, karena kalau nggak ketahuan. Nah si Pak Park ini nih gak sekali doang nih ngomongin soal bau badannya Pak Kim. Jadi di endingnya ini nih bener-bener si Pak Kim itu kayak tersinggung banget soal dikatain bau badan, makanya jadi endingnya tuh si Pak Parknya ditusuk sama si Pak Kim gitu. Parah. Waduh, ini sebenarnya juga reality ya, banyak banget berita di Indonesia itu kayak gini gitu. Gue pernah sering ngeliat kalau dari ART sama majikannya ini, kalau ART-nya sekali aja kayak melontarkan kalimat-kalimat yang kayak menyakiti, yang bisa menyakiti hati majikannya ini, nggak jarang juga kan kita sering denger berita yang ART dibunuh sama majikannya. Nah itu sih Iya, kekerasan terhadap ART. bener banget. Jadi kayak makanya kita harus menjaga omongan, karena kan omongan kan mulutmu harimaumu kan, benar kata pepatah. nah iya, padahal kelihatannya cuma sepele ya, tapi ternyata omongan itu yang paling berbekas gitu dan dampaknya besar banget gitu bagi siapa orang. Bener banget kita. Karena kalau di film itu emang soal bau badan tuh emang kayak seakan-akan emang miskin gitu, bau itu sama dengan kayak miskin, makanya si Pak Kim itu kayak tersinggung banget waktu dikata soal bau badan. Iya, udah gitu kayak gestur-gestur dia yang nutup hidung lah, kayak belagu banget. Iya, kayak jijik ya, kayak jijik gitu. Iya, kayak jijik banget. Bosekin, gue juga manusia ya. Masa dia harus tuh nggak segitunya gitu, misalnya dia bilang nih, kamu bau gitu kan, bisa diomongin baik-baik gitu, kayak gak usah sampai gitulah ya kan, kita sama-sama manusia harus saling menghargai gitu. Oh iya, by the way nih, kayaknya gak kerasa kita udah lumayan durasi ngobrolnya nih. Kalian ada pesanan-pesan tersendiri gak buat podcast kali ini? Kalau gue pribadi sih seneng banget, karena topik yang diobrolin pada kali ini tuh bener-bener asik lah gitu kan. Dari sebuah film nih, kita nonton film, ternyata kita juga bisa ngambil banyak pelajaran tentang teori ekonomi politik dan teori-teori sosial lainnya yang ada di film ini nih teman-teman. Kalau dari gue sih kurang lebih sama kayak lo ya, Din. Kita di sini tuh benar-benar bisa ngobrol santai sambil bahas film, tapi tetap ada ilmu yang bisa kita ambil. Oke, kalau dari gue udah cukup sih. Mungkin kita udahin dulu aja kali ya podcast kali ini. Oh iya, buat kalian semua para pendengar setiap podcast kita, thank you so much ya udah mendengarin sampai akhir. Semoga pada episode kali ini kalian bisa ngerasain keseruan yang kita rasain, dan yang pastinya semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, bener banget nih teman-teman. Di sini
sangat menyayangkan ya, kita udah mau ending, nggak ending dari tema sih, ending satu ini ya. Gue Gita Ramanda Azahra dan 4 teman gue, Zahra, Dinda, Kania, dan Cinta, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Makasih semuanya.